Shalom, sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Grogol yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan, masih dalam tema besar kita, ketika harapan itu tetap ada. Dan subtema kita diambil dari Lukas pasal 24, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35, yakni Tuhan Yesus beserta di jalan. Nah, di dalam Lukas pasal 24 ini, ayat 13 sampai dengan 35 yang kita sudah baca tadi, saudara memperhatikan di sana bahwa Lukas mengungkapkan satu kisah ini bersamaan atau sesaat setelah perempuan-perempuan yang pagi-pagi benar pergi ke kubur Yesus itu kembali dengan berita gembira. Mereka kembali dengan suatu berita yang menggemparkan bahwa kubur Yesus telah terbuka. Tapi bukan itu saja, kuburnya juga telah kosong. Dan kemudian malaikat berkata bahwa dia telah bangkit. Dan mereka sendiri juga bersaksi bahwa mereka telah bertemu dengan Yesus. Dan oleh karena itu, beberapa murid, Simon Petrus dan murid yang lain pergi untuk melihat kubur itu. Tetapi pada waktu yang bersamaan, ya, ayat 13 tadi berkata, pada hari itu juga, saat itu, sementara murid-murid yang lain digemparkan dengan kesaksian para perempuan bahwa kubur telah terbuka dan Yesus telah bangkit, kedua orang ini pergi ke satu kampung yang bernama Emmaus. Satu kampung dikatakan di situ yang berjarak kurang lebih 7 mil dari Yerusalem. Jadi kurang lebih 11,2 kilometer. Nah, mereka pergi ke sana. Nah, sesuatu yang menimbulkan tanda tanya, mengapa kedua orang ini pergi ke Emmaus? Padahal murid-murid yang lain sedang pergi ke kuburan. Mengapa mereka tidak pergi ke kuburan untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi? Atau mereka pergi ke Galilea, ke tempat di mana Yesus melalui perempuan-perempuan itu berkata supaya memberitahu kepada murid-murid yang lain untuk pergi ke Galilea karena dia akan berjumpa dengan mereka di sana seperti yang dikatakan di dalam kitab Matius pasal 28 ayat yang ke-10. Atau kenapa mereka tidak tetap tinggal di Yerusalem, yang dimana di Kisah Rasul pasal 1 ayat 14, di mana Yesus memerintahkan mereka untuk tinggal di sana. Tapi mengapa Kleopas dan temannya pergi ke Emmaus? Mungkin saja memang mereka berasal dari Emmaus. Nah, kata Emmaus bagi orang-orang Yahudi itu berarti sumber air panas atau ada mata air panas di sana. Ada juga yang menganggap bahwa itu merupakan satu ungkapan tentang keadaan di sana. Juga tentang karakter orang-orang di Emmaus yang agak kepanasan atau cepat panas, emosional. Mereka sangat bersikap reaktif terhadap hal-hal yang mereka temui dalam kehidupan mereka sebagai sesuatu ekspresi emosi. Dan itu bisa juga kita lihat di dalam sikap para murid ini. Mengapa mereka kembali ke Emmaus atau pergi ke Emmaus? Bisa jadi karena mereka telah mengalami keadaan yang disebut frustasi. Mereka tidak menjumpai atau tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan dari mengikuti Yesus. Harapan mereka tidak terwujudkan. Ya. Sebagaimana yang dikatakan di dalam firman Tuhan di ayat yang ke-21, menggambarkan bagaimana keadaan mereka pada waktu itu atau bagaimana ekspresi hati mereka ketika mereka bercakap-cakap dengan Yesus. Mereka berkata, padahal kami dahulu mengira bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel.
Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Hal ini mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak ada lagi harapan. Dan oleh karena itu, untuk apa lagi tetap ada di Yerusalem? Dan itu sebabnya mereka pergi menuju ke kampung Emmaus. Nah, saudara-saudara, tetapi kemudian kita tahu bahwa di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, khususnya di dalam ayat yang ke-15, sementara mereka dalam perjalanan dan sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, Alkitab berkata bahwa Yesus hadir. Dia menampakkan diri, bahkan berjalan bersama dengan mereka dalam keadaan mereka yang merasa telah kehilangan pengharapan akan Yesus. Namun Yesus menemani mereka, menyertai mereka dari Yerusalem atau di tengah jalan menuju ke Emmaus itu hingga tiba di Emmaus. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus mau menjumpai mereka, menampakkan diri kepada mereka, dan bahkan menyertai mereka di jalan menuju ke Emmaus itu? Nah, dari bagian firman Tuhan yang kita belajar hari ini, saudara, ada 3 hal yang menarik. 3 hal yang perlu kita pelajari bersama-sama, yang menggambarkan mengapa Yesus mendampingi mereka dan hadir di tengah-tengah kenyataan mereka. Yang pertama, menurut ayat-ayat firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, saudara, ayat yang ke-16 dan 31 khususnya yang saya mau soroti, di sana dikatakan bahwa Yesus hadir di tengah perjalanan itu untuk memulihkan iman mereka. Ada problem dengan iman mereka, iman Kleopas dan temannya. Hal itu terungkap dalam pernyataan-pernyataan yang kita sudah baca, terutama ketika mereka berdialog dengan Yesus. Saudara bisa membaca di dalam ayat yang ketiga, ayat 13, bahwa pada hari itu juga, yaitu pada hari murid-murid bersaksi tentang murid-murid perempuan bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Namun kedua orang ini justru pergi ke Emmaus. Ayat yang ke-16 berkata, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Tidak dapat mengenal Yesus yang pada waktu itu sudah menyertai mereka di dalam perjalanan. Mengapa mereka tidak bisa mengenal Dia? Pribadi yang telah menyertai dan bersama-sama dengan mereka kurang lebih 3 tahun. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab tadi berkata, ayat itu berkata bahwa ada sesuatu yang menyelubungi mata mereka, yang menghalangi mata mereka. Nah, itu kemungkinan besar terungkap melalui ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Ada ketidakpercayaan mereka. Walaupun perempuan-perempuan sudah memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus, tentang kubur yang kosong, tetapi mereka tidak percaya. Itu sebabnya mereka tidak ikut pergi ke kuburan bersama dengan Petrus dan yang lain, tetapi justru mereka pergi ke Emmaus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi kita ketemu kemudian sampai di ayat 31, dikatakan di sana ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ada satu proses ketika mereka bertemu dengan Yesus. Awalnya di ayat 16 mereka tidak mengenal Dia. Tetapi kemudian di ayat 31 mereka mengenal Dia setelah sesuatu yang digambarkan menyelubungi mata mereka menjadi terlepas. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka bisa mengalami pemulihan itu? Dari tidak mengenal Yesus, kemudian mengenal Dia. Dari keraguan terhadap Dia. Bahkan tersingkap tentang ketidakpercayaan akan kebangkitannya. Tapi kemudian mereka menjadi terbuka matanya, melihat Dia dan kemudian mempercayai Dia. Dalam percakapan Yesus dengan mereka, kita melihat saudara, bahwa
Ketika Yesus hadir, Yesus memulihkan iman mereka dengan melakukan 3 hal atas mereka. Yang pertama, kita baca dari ayat 17 sampai dengan ayat 24 itu, bahwa Yesus mulai mengarahkan mereka dalam percakapan itu untuk berfokus kepada berita Injil, kepada Dia, kepada Mesias yang diberitakan oleh firman Tuhan. Yesus mengajak mereka untuk membicarakan apa yang telah mereka tahu, mereka mengerti, yaitu tentang kebenaran firman yang sudah disampaikan kepada mereka. Dari percakapan itu, Yesus mulai mengarahkan mereka untuk berpusatkan kepada firman. Yang kedua, kita juga melihat di dalam ayat yang ke-25 dan 26. Dalam percakapan itu, Yesus mengoreksi mereka. Bahkan dengan teguran yang agak keras, yaitu Yesus berkata ayat 25, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi," dikatakan para nabi. Jadi mereka tidak percaya. Walaupun para nabi sudah menyampaikan nubuat-nubuat tentang Kristus, tapi mereka membangun harapan mereka sendiri. Mereka membangun impian mereka sendiri tentang Yesus, harapan dan ekspektasi mereka. Dan pada waktu itu Yesus menegur mereka, "Betapa lambannya kamu untuk memahami, mengerti firman. Padahal itu sudah diungkapkan dan disingkapkan kepada kalian." Lalu juga kalau kita lihat dalam ayat yang ke-27, Yesus mengarahkan mereka kepada kebenaran kitab suci yang sejati. Bukan kepada pikiran-pikiran mereka, harapan-harapan atau ekspektasi mereka. Tapi mereka diarahkan untuk kembali melihat apa yang diajarkan oleh kitab suci. Dikatakan dalam ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi perhatikan, ketika Yesus hadir di dalam perjalanan mereka, menyertai mereka, Dia mengarahkan mereka kepada firman. Nah, saudara-saudara perhatikan baik-baik bahwa firman Tuhan adalah penting dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah satu-satunya yang kita perlukan untuk terus mengalami kekuatan iman, untuk tetap bisa percaya kepada Yesus, untuk tetap bisa berjalan di dalam keteguhan iman kita, dan semakin dalam mengenal Dia. Oleh karena itu kepada jemaat di Roma, dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 17, Paulus berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Tidak mungkin orang akan mengalami keteguhan iman tanpa kesungguhan untuk belajar dengan tekun firman Tuhan. Jadi saudara, dari bagian yang pertama ini, ketika kita tahu bahwa mengapa Yesus hadir dan menyertai mereka di dalam perjalanan itu, Yesus hadir karena Dia mau mereka percaya kepada Dia. Nggak mau meneguhkan iman mereka lagi. Dan itu dilakukannya dengan mengarahkan mereka kepada firman Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara mau mengalami keteguhan iman, saudara mau mengalami kekuatan percaya dan tetap teguh dalam hubungan saudara dengan Tuhan, dan bahkan makin mengenal Kristus secara pribadi, Anda perlu belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Anda dan saya perlu merenungkan firman Tuhan itu, mempelajarinya dengan seksama, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, hanya firman Allah yang bisa membawa saudara ke dalam kehidupan iman yang teguh. Yang kedua, dari ayat 21, 24, dan ayat yang ke-34, saudara bisa lihat di sana bahwa Yesus hadir. Mengapa Yesus hadir dalam perjalanan mereka? Karena Dia ingin meneguhkan lagi harapan mereka. Dalam ayat 21 kita sudah membaca dan mengetahui dengan sungguh bahwa murid-murid sedang kehilangan harapan. Ekspektasi mereka,
Impian-impian mereka pada waktu mereka hendak mengikuti Yesus, sekarang ini bagi mereka telah hilang. Semua kekaguman mereka terhadap Yesus yang mendorong, memotivasi mereka untuk mengikut Dia, sekarang sudah punah. Dalam pernyataan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dia yang akan membebaskan bangsa Israel. Itu yang mereka harapkan. Tetapi kematian Yesus di kayu salib dan kubur telah memusnahkan itu semua. Semua harapan mereka terbawa. Asa mereka hilang pada waktu Yesus mati dan dikuburkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang ketika kita kehilangan harapan, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan. Kita kadang-kadang bahkan menjadi tersinggung kalau ada orang yang kehilangan harapan akan kita. Bahkan ada orang yang menganggap kehadiran kita itu tidak memberi manfaat apa-apa. Tidak menambah sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka. Seandainya kita Yesus pada waktu mendengar Kleopas dan temannya berkeluh kesah tentang harapan mereka yang sudah hilang. Mereka sudah tidak menganggap lagi Yesus sebagai sumber pengharapan mereka. Wah, mungkin kita sangat marah. Nah, seringkali kalau kita diperlakukan seperti itu, orang lain tidak menghargai kehadiran kita dan telah kehilangan respek akan kita. Mungkin kita akan dengan sangat marah dan mengungkapkan kehebatan-kehebatan kita yang telah kita lakukan. Seandainya kita Yesus, mungkin kita akan berkata, apakah kamu tidak menghargai karya-karya besar yang telah aku lakukan, memberi makan 5.000 orang, meredahkan badai, dan menghalau gelombang, memberi mujizat-mujizat kesembuhan kepada berbagai macam orang dengan segala penyakit mereka. Bahkan telah membangkitkan orang mati. Kita mungkin mengungkapkan kebesaran-kebesaran, karya-karya dan perbuatan-perbuatan kita. Tetapi yang menarik, saudara-saudara, Yesus pada waktu itu ketika mendengar keluh kesah dari kedua orang murid ini, bahkan di tengah keadaan mereka merasa kehilangan harapan akan Dia, Yesus menolong mereka dengan melihat kembali apa yang sudah diajarkan di dalam kitab suci. Yesus mengingatkan mereka seperti yang kita baca di ayat yang ke-24, dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi ia tidak kelihatan. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-34 dikatakan suatu perubahan terjadi. Kata mereka itu, sungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Mereka kembali setelah bertemu dengan Yesus di tengah kehilangan harapan mereka, dan kemudian Yesus menyatakan dirinya di tengah-tengah mereka. Harapan itu muncul lagi akan Dia. Dia yang tadinya dianggap telah mati, yang membawa serta semua harapan-harapan mereka akan Dia. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Dia sebagai pribadi yang hidup kembali, pengharapan mereka akan Dia muncul. Dan mereka meneguhkan kesaksian akan pengalaman Simon dengan Yesus yang telah menyaksikan dan berjumpa dengan Tuhan. Hal ini mengungkapkan bahwa harapan mereka kepada Yesus kemudian pulih. Mereka tidak lagi kehilangan pengharapan akan Dia. Tapi sekarang mereka memiliki pengharapan yang kuat akan Dia. Yang ketiga, saudara-saudara,
dari ayat-ayat yang kita baca tadi, mengapa Yesus hadir di tengah-tengah perjalanan mereka? Alkitab berkata karena Yesus mau memulihkan arah hidup mereka. Jadi yang pertama, Yesus mau memulihkan iman mereka. Yang kedua, Yesus memulihkan harapan mereka. Dan yang ketiga, Yesus memulihkan arah hidup mereka. Kedua orang ini, Kleopas dan temannya, kita tahu arah jalan mereka salah. Mereka seharusnya pergi ke Galilea atau tetap tinggal di Yerusalem. Tetapi kedua orang ini pergi ke Emmaus. Saudara, seringkali pada waktu kita berjumpa dengan orang-orang yang demikian, kita seringkali bahkan menghakimi mereka. Seringkali kita mengungkapkan kekecewaan kita jika kita berjumpa dengan orang-orang Kristen yang kemudian menjadi tidak setia. Kita menjadi tidak terlalu sabar dengan ketidaksetiaan mereka, dengan pemberontakan mereka, dengan kejatuhan mereka. Tetapi dalam ayat ini kita lihat, Yesus memperlakukan dua orang ini dengan penuh kesabaran dan kasih. Ia hadir di tengah-tengah perjalanan mereka. Di dalam perjalanan mereka menuju ke Emmaus, dia datang di sana. Bukan juga untuk menghakimi mereka, tetapi dia bermaksud membawa mereka kembali. Mereka tadinya pergi meninggalkan Yerusalem. Tetapi akhir dari perjalanan ini, kita tahu bahwa mereka kembali. Dalam ayat 33 dikatakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Rasul Paulus menasihati kita di dalam Galatia pasal 6 ayat 1, supaya kita sebagai orang-orang yang dewasa secara rohani harus menuntun orang-orang yang gagal, orang-orang lain yang jatuh di dalam dosa, dalam pilihan-pilihan hidup yang salah, supaya mereka kembali kepada Dia. Dan inilah yang harus kita lakukan. Kita harus sungguh-sungguh berjuang untuk bisa menjadi alat berkat bagi orang lain. Dalam kehadiran kita, mungkin di tengah-tengah saudara-saudara kita, orang-orang yang saudara seiman kita yang sedang galau, sedang salah jalan. Mereka sedang ada di dalam kesesatan dan pilihan-pilihan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan bagi mereka. Apa yang perlu saudara dan saya lakukan? Kita tidak dipanggil untuk menjadi hakim atas mereka. Kita tidak dipanggil untuk mengucilkan mereka, tapi kita dipanggil untuk menolong mereka kembali, mengarahkan mereka kembali. Kita melakukan itu dengan kasih sambil menjaga diri kita sendiri supaya kita tidak jatuh. Nah, apa yang Yesus lakukan kepada Kleopas dan temannya? Ketika dia hadir di tengah-tengah mereka, Alkitab berkata bahwa dia kemudian mengarahkan mereka kembali melalui memulihkan iman mereka, memulihkan harapan mereka. Mereka yang tadinya sudah pergi ke Emmaus, ketika itu juga mereka kembali ke Yerusalem, ke kota Allah, ke kota yang secara simbolis menggambarkan kehadiran Allah. Dan Alkitab mengatakan kepada kita di sana dalam ayat 33, di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Tadinya mereka pergi meninggalkan persekutuan. Mereka meninggalkan murid-murid yang lain. Mereka meninggalkan gereja. Tetapi oleh kehadiran Yesus memulihkan lagi mereka. Membawa mereka ke jalan arah yang benar. Membawa mereka ke dalam persekutuan. Saya percaya di tengah-tengah keadaan kita sekarang ini yang sedang bergumul dengan wabah COVID-19 ini, Tuhan juga panggil kita untuk melakukan 3 hal ini. Kita hadir di tengah-tengah orang-orang yang mungkin sedang
dilanda ketakutan, kecemasan, kekecewaan, orang-orang yang sedang goncang imannya, mereka yang mungkin sedang kehilangan harapan oleh karena berbagai macam tekanan hidup. Ada orang yang mengalami kesulitan secara keuangan, ada orang yang sudah kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang sedang menderita, bahkan juga ada masih banyak ribuan orang yang sedang sakit. Gereja kita dipanggil untuk hadir di tengah-tengah jalan itu, jalan keraguan itu, jalan keputusasaan itu, jalan kesesatan itu, supaya membawa orang-orang yang lemah dalam iman, yang tidak percaya, yang goncang, yang di persimpangan percaya pada Tuhan, untuk kembali kepada Dia. Mereka yang telah kehilangan pengharapan mereka akan Tuhan, akan kebaikan dan kasih Tuhan, kekuatan dan kekuasaan Tuhan, mereka menemukan itu kembali melalui kita. Dan mereka yang salah arah, mereka yang tersesat, dapat dibawa kembali kepada Tuhan. Saudara, itulah pesan firman Tuhan hari ini untuk saudara dan saya. Pergilah dan lakukanlah seperti yang telah Yesus lakukan kepada Kleopas dan murid yang lain di jalan ke Emmaus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.